Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan ya. Harus selalu bahagia. Balik lagi bersama saya. Iya. Dan kembali lagi di video ini untuk membahas hal-hal menarik yang semoga itu bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Setelah kemarin kita membahas tentang Nintendo NES secara mendalam ya, dan beberapa Nintendo lain, kita akan meneruskan nih membahas tentang sejarahnya Nintendo. Maksudnya membahas tentang apa aja sih Nintendo tuh punya konsol seperti apa aja sih. Oke. Next. Di sini ada Game Boy Advance. Nah, kalau tadi ada Nintendo Game Boy yang pertama ya, Virtual Boy. Bukan Game Boy. Dan di sini ada si Game Boy. Nah, bedanya Virtual Boy sama Game Boy ini ternyata si Virtual Boy memang kalau dilihat bentukannya lebih rumit ya. Sedangkan si Game Boy ini hanya dimainkan di tangan gitu aja ya. Konsol ini rilis pada tahun yang sama dengan GameCube dan merupakan konsol yang cukup banyak dikritik oleh para pengguna karena performance-nya kurang oke. Nah loh, kenapa tuh? Contohnya nih, misalnya layarnya itu tidak memiliki backlight sehingga sangat gelap dan tidak bisa dimainkan di tempat yang kurang cahaya. Namun si Game Boy ini, Game Boy Advance atau disingkat juga GBA, terselamatkan berkat kehadiran game Pokemon. Terima kasih Pikachu, terima kasih ya. Ada yang inget lagunya Pokemon gak sih? Mau nyanyi tapi lupa lirik kayak gitu loh. Lucu kan kalau nggak inget. Dan GBA ini bentuknya itu mengingatkan saya tentang salah satu handphone dari Nokia. Kalau kalian ingat namanya Engage. Itu salah satu handphone impian yang untuk saya miliki ternyata tidak kesampaian. Engage. Oke. Next ada GameCube. Dari bentuknya ini terlalu sederhana bagi saya. Karena bosan aja ngeliat cube gitu, udah cube doang ditancepin terus ada konsolnya, konsol yang kayak PlayStation. Oke. GameCube dikritisi sebagai konsol yang kekanak-kanakan. Oke, benar kan? Dilihat dari bentuknya saja saya tidak tertarik seperti itu. Warnanya ungu, warnanya boleh, aku suka. Warnanya ungu membuat pemain-pemain berumur merasa ilfeel. Kalian gak tahu sejarahnya ungu ya? Ungu itu warna bangsawan loh. Tapi mungkin kalau untuk cowok-cowok yang main ya ilfil juga ya. Jijik apaan nih ungu gitu kan. Belum lagi desainnya yang kubus banget. Nah bener kan. Belum lagi desainnya yang kubus banget. Kayak bosen banget aja gitu. Bentuknya cuma kotak. Ngapain. Kalau bentuknya mungkin kayak si Nintendo 64 ini, itu agak futuristik. Tapi ini bosen banget. Cube doang. Dan ini dirasa aneh Pak bagi para pemain gitu. Di era ini Sony PlayStation 2 memenangkan persaingan konsol game. Ya iya, kalau Sony memunculkannya bagus, tapi si Nintendo hanya seperti ini. Mungkin Nintendo ini mengeluarkan GameCube untuk maksudnya tujuan pasarnya untuk para perempuan. Tapi karena Nintendo sebelumnya juga sudah dikuasai oleh laki-laki, jadi terkesannya Nintendo untuk laki-laki gitu kali ya. Soalnya warnanya ungu banget teman-teman. Nih, tapi perlu diingat pula bahwa pada GameCube ternyata muncul Smash Bros, bukan Mario Bros. Milih game yang mampu mendatangkan banyak karakter tamu dan dirasa sebagai salah satu proyek game kolaborasi paling ambisius gitu. Ternyata GameCube ini dibuat dengan ambisius, tapi ternyata menuai banyak kritik dari para pemain karena hanya karena warnanya dan bentuknya. Kadang-kadang kita tidak boleh menilai buku dari luarnya saja, harus baca dalamnya. Oke. Next ada DS. Terima kasih DS karena telah membangkitkan kejayaan Nintendo lagi gitu ya. Konsol yang dikeluarkan di bawah presiden baru Nintendo
yaitu namanya Satoru Iwata, mampu dibeli orang hingga mencapai 154 juta kopi. Wow, banyak ya. Lebih banyak dari si Game Boy. Bukan, dari siapa tadi? Iya, lebih banyak dari si Game Boy, benar. Kalau si Game Boy hanya 120 juta kopi, si DS ini mencapai 154 juta kopi. Game-gamenya yang sangat rumahan dan bisa dimainkan oleh siapa saja membuat orang-orang jatuh cinta kepadanya. Memangnya siapa yang bisa melupakan pengalaman memainkan Cooking Mama dalam waktu berjam-jam? Ini benar. Karena apa? Cooking Mama bisa dimainkan oleh perempuan. Dan DS ini tepat, nggak cuman mengubah warna gitu loh. Warnanya tetap biru, tapi yang penting kan isinya. Isi game di dalamnya si DS bisa dimainkan oleh perempuan gitu. Betul kan teman-teman? Oke, ini ada nextnya lagi ada WII, atau kadang-kadang kita bacanya cuma Wii gitu doang ya. Nintendo jadi kembali bereksperimental melalui Wii ini. Susah ya. Kontrol yang tidak seperti konsol-konsol pada umumnya membuat Wii tampak menonjol. Dengan embel-embel untuk olahraga, Wii cukup banyak dicari oleh orang-orang, khususnya bagi mereka yang peduli kesehatan mereka dan tidak sempat berolahraga. Kok ada ya orang gak sempat olahraga tuh gimana gitu, padahal kan kalau pagi-pagi bangun tinggal lari-lari kecil gitu kayak apa. Menariknya nih, dalam angka penjualan Wii mengalahkan Xbox 360 dan PlayStation 3. Wow. Nah, kalau aku ya bisa ambil kesimpulan bahwa orang itu kebanyakan mau sehat. Jadi dengan embel-embel kesehatan, mereka banyak yang nyari Nintendo Wii ini gitu loh. Sedangkan si Xbox 360 dan PlayStation 3 ini kan tidak ada embel-embel membuat sehat lah intinya gitu ya. Tapi Nintendo Wii ini dengan embel-embel seperti itu bisa mengalahkan penjualan Xbox 360 dan PlayStation 3. Jadi kalau kalian mau jualan harus ada keistimewaannya, selain untuk main game menyenangkan hati juga bisa menyehatkan. Itu yang lebih dicari oleh orang-orang zaman sekarang, karena tidak memungkiri bukannya orang-orang itu tidak mau olahraga, mau, cuman kadang-kadang memang benar nggak sempet karena pagi-pagi mungkin sudah harus bekerja, harus bersihin rumah gitu dan lain-lain lah ya. Oke, next ada 3DS. 3DS ini adalah handheld dan menjadi salah satu trademark Nintendo karena mereka mengembangkan kembali DS yang sukses di pasaran dengan memberikan embel-embel 3D. Next kita bahas lebih dalam lah ya tentang si 3DS ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.